Assalamualaikum, selamat pagi Bu. Perkenalkan nama saya Perawat Cantika Nur Mailani, biasa dipanggil Perawat Cantika. Saya berdinas dari pukul 7 pagi sampai dengan 2 siang. Bisa Ibu sebutkan nama dan biasa dipanggil apa? Nama saya Ibu Titi Karmila, bisa dipanggil Ibu Titi. Oke, Ibu Titi ya. Bagaimana perasaan Ibu saat ini? Terus apa yang sedang Ibu rasakan? Saya merasa sedih terus gelisah, sulit tidur, terus pola tidur saya tuh sekarang jadi tidak teratur. Baik, berarti semalam Ibu tidurnya kurang nyenyak ya? Iya sus. Oke, baik. Bagaimana jika sekarang kita berbincang-bincang mengenai perasaan yang sedang Ibu rasakan? Boleh? Oke, baik. Bagaimana kalau kita berbincang-bincang kurang lebih 10-15 menit? Apakah Ibu setuju? Setuju sus. Oke, di mana kita akan berbincang-bincang, Ibu? Di sini saja. Di sini, oke. Baik, tujuannya yaitu untuk dapat mengapresiasikan perasaan yang Ibu alami saat ini ya Bu ya. Ya. Baik, langsung kita mulai saja ya Bu ya. Oke. Baik Ibu, tadi kan Ibu sudah memberitahu saya perasaan yang sedang Ibu rasakan atau sedang Ibu alami, yaitu Ibu merasa sedih, terus juga merasa gelisah, terus sulit tidur. Nah, Ibu bisa ceritakan kepada saya kenapa Ibu sulit tidur gitu, terus juga merasa sedih. Jadi beberapa minggu ini saya tuh baru kehilangan teman saya sus. Dia tuh ketabrak motor, terus saya tuh jadi gak bisa tidur, merasa sedih kenapa dia tuh bisa tertimpa kejadian tersebut. Oke, baik. Sebelumnya apakah Ibu tahu apa itu berduka dan kehilangan? Tidak tahu sus. Oke, baik, saya jelaskan ya Ibu ya. Ya. Jadi berduka itu perasaan sedih, gelisah, cemas, susah tidur seperti yang Ibu rasakan. Terus juga sedangkan kehilangan itu suatu suasana atau suatu keadaan di mana ada seseorang dan kemudian hilang gitu ya Bu ya. Apakah Ibu jelas? Jelas sus. Oke, baik. Nah, jadi Ibu berduka dan kehilangan itu terdapat beberapa fase. Nah, di mana yang sedang Ibu rasakan itu di fase penyangkalan, yaitu Ibu tidak menerima bahwa teman Ibu sudah meninggal. Nah, Ibu tahu nggak fase apa saja selain penyangkalan? Tidak tahu sus. Oke, baik, saya jelaskan lagi ya. Jadi ada fase denial atau penolakan, di mana Ibu harus menerima bahwa kematian itu adalah suatu takdir yang sudah ditentukan oleh Yang Maha Kuasa. Kemudian ada juga anger atau marah. Jadi ketika Ibu sedang marah, Ibu bisa mengontrol emosi Ibu yang sedang Ibu rasakan dengan melakukan teknik relaksasi nafas dalam. Nah, ketika Ibu sedang marah, Ibu bisa melakukan relaksasi nafas dalam ya Bu ya. Nah, kemudian juga ada bargaining atau penawaran. Terus juga jadi dari fase ini itu Ibu harus menerima sesuatu dengan ikhlas. Kemudian juga ada depresi. Ketika Ibu mengalami depresi, Ibu harus melakukan suatu hal-hal positif, misalnya dengan cara Ibu melakukan hal-hal yang atau kegiatan yang Ibu bisa Ibu nikmati dengan cara misalnya Ibu dengan membaca, menulis, atau melakukan hal-hal yang bisa membuat hati Ibu tenang, seperti itu Ibu. Nah, kemudian ada juga fase penerimaan. Nah, di dalam fase penerimaan ini Ibu harus menerima apa yang terjadi Bu. Jangan pernah menyalahkan diri sendiri, karena suatu saat nanti akan ada suatu kebahagiaan yang datang
terhadap setiap manusia. Seperti itu Ibu. Apakah Ibu sudah lebih jelas? Sudah lebih jelas Sus. Baik Ibu, karena Ibu kan tadi sudah jelas. Bagaimana kalau kita latihan melakukan teknik relaksasi napas dalam ya Bu ya? Baik, boleh Sus. Sebelumnya apa boleh maskernya dicopot dulu Ibu? Boleh. Oke. Nah, jadi saya contohkan dulu ya Bu. Pertama, kita tarik nafas melalui hidung. Kemudian ditahan selama 3 detik. 1, 2, 3, lalu hembuskan seperti meniup lilin. Oke, jadi Ibu bisa lakukan. Tarik nafas. Tahan. 1, 2, 3, hembuskan. Ibu, kita ulangi lagi ya. Coba tarik nafas. Tahan selama 3 detik. 1, 2, 3, hembuskan. Satu kali lagi Bu, tarik nafas, tahan 3 detik, 1, 2, 3, hembuskan. Nah baik, jadi teknik relaksasi napas dalam ini bisa Ibu lakukan selama 3 kali ya Bu ya. Iya Sus. Nah Ibu tadi sudah bagus melakukan teknik relaksasi napas dalam. Nah selanjutnya jika Ibu sedang merasakan cemas atau sedih atau sedang mengingat-ingat lagi tentang teman Ibu bisa melakukan teknik ini secara mandiri ya Bu ya. Iya Sus. Baik Ibu, berbincang-bincang hari ini sudah selesai. Bagaimana perasaan Ibu setelah kita berbincang-bincang tentang perasaan Ibu dan setelah melakukan teknik relaksasi napas dalam? Sudah agak rasa lebih legaan sih Sus. Oke, baik. Sudah merasa lega dan nyaman ya. Baik, ketika Ibu sedang mengalami yang seperti tadi yang Ibu rasakan, Ibu bisa melakukan beberapa kegiatan positif yang sudah saya jelaskan dan sudah saya contohkan tadi, dan juga Ibu bisa melakukan teknik relaksasi napas dalam ini ya Bu ya. Nah, coba Ibu bisa ulangi bagaimana teknik relaksasi napas dalam? Jadi pertama tuh kita tarik nafas dulu melalui hidung, Iya. lalu ditahan selama 3 detik, selanjutnya dihembuskan secara perlahan kayak meniup lilin. Oke, baik, benar. Baik Ibu, latihan yang sudah kita lakukan bisa Ibu masukkan ke daftar harian Ibu ya. Selanjutnya Ibu bisa melakukan teknik relaksasi napas dalam secara mandiri yang sudah saya jelaskan tadi dan sudah saya katakan juga sebelumnya. Nah, untuk besok pagi saya akan datang lagi. Kita akan melakukan kegiatan selanjutnya. Nah, kira-kira Ibu maunya jam berapa ya Bu? Jam 10-an saja Sus. Oke, jam 10. Waktunya Ibu mau berapa menit? 5 menit saja boleh? Oke, boleh. Untuk tempatnya Ibu mau di mana? Di sini saja. Oke, baik, kalau begitu besok kita akan lakukan lagi kegiatan selanjutnya di jam 10, waktunya 5 menit, tempatnya di sini. Ya. Baik, kalau begitu saya izin permisi ya Ibu, selamat beristirahat. Iya, makasih ya Sus. Ya, sama-sama.